an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa li ahli baitihi wa li ulama'i ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada Gedayang Mandung. Allah mantang Nabi kesempatan kepada Gedayang untuk dapat tahudid yang mantang na iman dan mantang na Islam di dalam hati dan bak tubuh dia. Semoga Allah selalu menjaga iman dan Islam Gedayang sampai tahu bahwa Allah dalam keadaan Gedayang selamat iman dan selamat agama Gedayang. Kemudian mari dengan tak henti-hentinya Gedayang selalu tapele sabi berselawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta para sahabat beliau sekalian. Kepada mandum-mandum para alim ulama yang kalih kebah agama kepada Gedayang selaku penyambung lidah dan penyambung risalah Rasulullah yang disampaikan kepada Gedayang sehingga sampai bauronyo sekalipun Gedayang ka seribe pertuh tun lebih yang kau likut kaitan mengabad yang ke-15 Gedayang manteng iman dan manteng agama. Bak diri Gedayang nyo mandum adalah berkat jasa dan kerja keras daripada para alim ulama. Yang Tuan muliakan, yang terhormat Guru Gedayang bersama Tengku Miswar selaku pimpinan Lembaga Pendidikan Islam Babul Mubarakah Al-Munawwarah yang selalu siap dan sedia oleh para dewan-dewan guru mendidik anak-anak Gedayang baik uro maupun malam. Semoga Allah benar terima amalan yang mulianya, amalan yang diinginkan oleh Rasulullah bak umat, yaitu menyebarkan ilmu kepada orang lain, purno Quran, purno ilmu kepada generasi, merupakan suatu pekerjaan yang mulia yang dinilai oleh Allah dan raih penghormatan dan kemuliaan bak Rasulullah kepada urung yang tim purno generasi atau bahasa Aceh yang tim semubut. Yang Tuan muliakan kepada Tengku Raja Mumsid Masjid dan juga kepada Badan Kemakmuran Masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada Tengku Gesi, Tengku Imum, tokoh masyarakat, mandum-mandum yang berhadir bak malam yang berbahagianya, wabil khusus yang dalam desa Dayah Nyungnya. Yang Tuan muliakan kepada tenaga pengajar, guru-guru, baik ustaz maupun ustazah yang semebut pada tempat yang mulianya. Hormat takzim lentuan kepada seluruh kaum mak dan kaum ayah yang berhadir pada malam yang berbahagianya di dalam acara Taprai Urolahi Nabi, dan juga sekaligus kita menyambut
peristiwa besar, peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj hanyalah orang yang membenarkan dan mengakui apabila dikemukakan iman, akal, walau akal yang sehat kadang-kadang tidak sanggup mencerna peristiwa Isra dan Mi'raj. Malamnya Nabi Najah, malamnya Nabi Nuh, dengan perjalanan yang paling jauh, yang berangkat Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kurang lebih dan kurang sekitar 2000 km antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun dari Mekah ke Palestina, kemudian dari Masjidil Aqsa Nabi berangkat naik sebagai Isra, sebagai Mi'raj, yaitu perjalanan naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha yang didampingi oleh malaikat Jibril, yang namun ketika truk bak langit yang ketujuh, bak Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril hana sanggup li getemani Rasulullah, dan Nabilah yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan malamnya pula Nabi Nuh, malamnya Najah, malamnya Nuh, dengan perjalanan yang paling jauh, yang tentu terjadi di waktu yang paling singkat, maka itu tidak akan bisa dicerna oleh kesiapan akal manusia. Tapi hanya orang yang berimanlah, yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul, yang mengakui, yang membenarkan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat Nabi yang terbesar. Nomor 2 setelah yang paling besar, nomor pertama itulah Al-Quranul Karim. Jadi mukjizat Nabi yang paling raya Al-Quran. Tidak ada kemampuan secara apapun, sebesar apapun titel yang dimiliki, dan setinggi apapun sekolah yang dia pelajari, dia takkan bisa menandingi Al-Quranul Karim. Tidak bisa membuat Quran tandingan. Kelemahan kemampuan manusia pada membuat tandingan-tandingan dengan Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran adalah lafaz yang mukjiz, yaitu melemahkan para pencair Arab yang nambawatanya. Ayah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mukjizat Nabi yang paling pertama yang lumui sarai adalah Al-Quranul Karim. Dari dulu petlah abad 1040 tahun lebih yang kau ikut, tidak ada kemampuan untuk dipalsukan Al-Quran yang tanpa diketahui oleh pembaca bahwa ini adalah Quran palsu. Kalaupun nak urang yang dipegang Quran palsu, ayat-ayat palsu, urang ditipuannya adalah palsu. Berbeda dengan kitab-kitab lain yang ketika dipalsukan, diubah, ditahrif, urang dudau hana ditipuannya kali yang asli. Tapi Al-Quranul Karim Allah yang menjaga. Inna nahnu nazzalnahu wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kamilah yang menjaga Al-Quran itu. Allah yang menjaga. Dan ayatnya lentuan terimang ijazah Bak Siragure
dari urang nyung ini masih, tapi rohnya kan wabah Allah. Nyan adalah gerhan bila agak amalkan lirumukan jet ke pelaris, ya, doa pelaris, ya, Nabi Allah, inna nahnu nazzalnahu wa inna lahu lahafizun. Sedangkan cara pemakaiannya nyan nyempeh pegang mulai, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang paling besar, yang tidak ada kemampuan secara apapun, setinggi apapun sekolahnya, tidak mampu membuat Quran tandingan. Pernah ketika ditantang firman Allah li kafir jamun, Allah berfirman, walau kuntum fi raibim mimma nazzalnahu ala abdina. Seandainya gata ragu tentang ayat-ayat kami Al-Quranul Karim yang kami turunkan kepada hamba kami, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragu apa benar datang daripada Allah atau bisikan-bisikan daripada yang lain atau karangan-karangan Nabi Muhammad. Hanat yakin kenyo kalam Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalnahu ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Silakan kamu mencoba mendatangkan satu surat yang misil Al-Quran, walau surat pendek, yang lebih pendek daripada surat Inna A'tainakal Kautsar. Kah manusia? Nabi Muhammad juga manusia. Menyikap pegah likah hai kaphe bahwa Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia, gata pun juga manusia. Coba membuat Quran tandingan. Fa'tu bi suratin min mislih. Silakan mencoba untuk mendatangkan satu surat yang misil Al-Quranul Karim, tentang indah bacaannya, tentang gaya bahasanya, tentang mu'jiznya, tentang makna yang dikandung olehnya, dan lain sebagainya. Bila kamu tak sanggup, hana mampu membuat Quran, walau satu ayat, walau satu surat, wada'u syuhada'akum, panggil Tuhan-Tuhan kamu min dunillah, selain Allah subhanahu wa ta'ala, panggil. Yang kau sembah patung berhala, panggil. Yang kau sembah bulan dan bintang, silakan panggil. Yang kau sembah jin dan syaitan, silakan panggil, untuk duduk bersama membuat satu surat yang misil Al-Quranul Karim. In kuntum shadiqin, jika kau benar pada perkataanmu bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah, silakan mencoba. Nah, awak kerulai dicoba, dipegat haik sabuh surat, sabuh ayat, lafai ji kata wala makna bahasa Aceh mana? Wal canggu pong putih diu perut shen di shen lupop di du. Bomusanya Al-Quran nagalak baca. Lihat dipegat Quran tandingan, jangankan go drawai sendiri hanik dibaca. Nyomak tanda Al-Quran merupakan mukjizat Nabi yang paling pertama. Jadi nomor dua besar apa? Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu Allah memulai ayat dengan kalimat subhana. Subhananya kalimat ta'ajub, artinya berita yang akan disampaikan oleh Allah. Jika kalimat subhana, peristiwa besar yang tidak sanggup dicerna oleh akal manusia, tapi yang mampu dicerna oleh iman. Allah berfirman,
Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina, sampai akhir. Maha suci Allah, asra bi abdihi. Yang biasa tak dengar lagi tanya, asra bi abdihi, Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi fi'il muta'addi. Asra bi abdihi, Allah yang hamba, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang membawa Nabi. Nyan sering tak dengar. Tapi luntuan kalian dalam kitab tafsir, termasuk tafsir Jalalain, bak ke tafsir ayat subhanallazi asra bi abdihi. Asra di sini bermakna sara abduhu, maha suci Allah, yang telah berjalanlah hambanya Allah. Jadi Nabi yang berjalan di waktu malam, menye Allah yang ba, nyalasan gayan, menye Allah yang ba. Kalaupun Allah neba ke Nabi, juga akan mampu dilakukan oleh siapapun kalau Allah yang membawa. Tapi ini adalah mukjizat, tidak sanggup dikerjakan oleh manusia lain. Hanyalah Nabi yang mampu melakukan itu. Karena itu merupakan mukjizat Nabi nomor 2 besar. Maka nepegahinan asra bi abdihi bermakna sara abduhu. Nyan bi abdiyan nyan abdun kepai, maka naik huruf jar sehingga munasabah ngenjar ke kenti abdi, yang makna roina pura sara abduhu, yang telah berjalan di waktu malam hambanya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya mungkin yang hana tak ramai kita dengar, tapi lontuan karena memang lontuan baca lam tulisan menan, maka lontuan pegahannya. Tapi yang ramai tadi ngurung pegah-pegah bak gura-gura kita adalah asra bi abdi, Allah yang memperjalankan hambanya. Menyainan sara abdu, Allah hambanya yang berjalan di waktu malam, yang didampingi oleh malaikat Jibril. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi coba pegat kajian. Pakiban sampai Isra-nya mukjizat yang paling rayu. Hana mampu manusia mengerjakan. Pertama, Nabi terbang tidak punya sayap. Nabi nejak waktu malam, nepa nabinya berjalan. Nabi di waktu malam tidak tersentuh dengan tanah di angkasa. Nabi tidak punya sayap. Malaikat bisa terbang, oke, nggak masalah, karena ada malaikat yang diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril yang punya sayap, ubena sayap malaikat Jibril. Gepegah dalam kitab Daqaiqul Akhbar, seandainya ubena iya yang na lambu monyo, termasuk ia laut, ia krung, ia luang, ia belang, taple di atas malaikat Jibril, nyan gadah ia nyan lang bule malaikat, hana heret wateh bumau musabah titep pun. Begitu besar malaikat Jibril, begitu besar sayap-sayapnya dan juga bulu-bulunya. Tapi Nabi hana bule, Nabi hana sayap. Tapi Nabi bisa berjalan di angkasa. Ini yang pertama. Yang kedua, perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina, adapun ke Masjidil Aqsa, yang jauh kurang lebih kurang 2 jam pesawat. 2 jam terbang pesawat terbang yang kurang lebih.
Tapi Nabi malamnya hanya teruk 2 jam. Teruk nejak dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha lagi ke-7, dan juga sampai ke Sidratul Muntaha. Ne etren si kurang ga etren bertemu dengan para nabi-nabi yang lain. Ne semayang berjamaah di Masjidil Aqsa, ne imami oleh Rasulullah yang menjadi makmum, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Musa. Ikut imam ne semayang 2 rakaat. Lehnya baru Nabi ne berangkat. Malamnya nejak, malamnya newo hanatru wate 2 jam. Dalam dunianya yang paling cepat pergi, yang paling cepat berjalan adalah cahaya. Cahaya mak. Yang cahaya mata ura wate itibit nekalan. Pat itibit mata uranya. Ben beki i Papua. Belah deh Papua. Belah deh Nanggro, belah deh Papua. Tak setet hantruk tajak. Kadang-kadang lam siuro semalam hantruk tajak muro-uro malam-malam untuk jak bak mata uro terbit. Tapi begitu matahari terbit, cahayanya langsung bisa menyinari Kampung Lungputu sampai kepada Banda Aceh, sampai ke Sabang, sampai ke negeri India, sampai ke manapun yang kaduh mata urau nyantruk pengu. Cahaya yang paling cepat dalam 1 detik, cahaya mampu berjalan 3000 km, 1000 km. Aceh Jakarta tajak ngen jalan darat nyan adalah 2200 sekian kilometer, sama dengan cahaya 1 detik mampu berjalan lebih jauh daripada Jakarta di Banda Aceh. Nyan 1 detik 1000 kilometer mak cahaya mampu berjalan. 1 menit 60 detik, 60 tak kali leh sama dengan 180,000 kilometer. 180,000 kilometer, maka nyo lebih jauh perjalanan matahari, cahaya. Apakah cahaya matahari adapun cahaya yang lain? Dalam seminit cahaya mampu berjalan 180,000 kilometer. Menyesijim 60 menit, 60 cikali 180,000. Berapa kecepatan cahaya mampu berjalan dalam waktu tempuh 1 jam. Dalam waktu 1 jam, maka cahaya mampu berjalan 60 kali 180,000 kilometer. Ya, maka Allah nepejit Nabi nejak dengan burak nepejit Allah bak cahaya, barkun iaitu kilat ataupun cahaya. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jet pesawat tempur adapun pesawat terbang Banda Aceh Medan sijim, Banda Aceh Jakarta lejim. Bayangkan menyelejim dijak cahaya berapa kilometer, berapa juta kilometer yang mampu ditempuh oleh cahaya. Maka tunggu sekalian, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Nabi lebih cepat dari cahaya, lebih cepat dari pesawat tempur, lebih cepat dari perjalanan terbangnya pesawat terbang. Tunggu sekalian, makanya hana kemampuan pesawat yang paling cepat terbang, yang melebihi pesawat terbang,
adalah pesawat tempur, umpama apa namanya Sukhoi. Adapun pesawat-pesawat lain nyan mak duk nang tega di pesawat galam ditandingi perjalanan cahaya. Duk nang tega perjalanan cahaya, cepat berjalannya cahaya, tapi belum mampu menandingi kecepatan Isra Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaimat baule nama mukjizat nyan pekerjaan Isra-nya mukjizat. Arti mukjizat suatu pekerjaan yang dapat melemahkan dakwah-dakwah kafir untuk menguatkan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan turun ke bumi, bulan yang terbelah dua dan melingkari kota Mekah, melingkari Kaabah Baitullah, ditawaf oleh bulan, itamang bulan lam sampai bajai Nabi. Besar mukjizat, tapi kecil dibandingkan dengan Isra dan Mi'raj. Nabi mak siuron qada hajat hana satarah, hana sopada lam padang kasui. Maka 10 bak kurma, diberangkat kurma dari perdai kurma, perdai deh, diberangkat kurma, grup ijak bak kurma, dibarih kurmanya dipada Nabi nekata hajat. Hana malaya kurma, hana putuh ke kurma, lih Nabi nekata hajat, kurma diwa baksat, bak perdai diberangkat gunakan. Hana mati kurma, bahkan lehnya mutamah jaibah kurma, hana lain. Mukjizat raya kan, tapi tidak sebanding dengan mukjizat peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka tunggu sekalian, wajar, pantas, sangat layak ketika kita buat kajian Allah memulai ayat Isra Mi'raj dengan Subhanallazi asra bi'abdihi. Apalagi mereka pegah Allah yang ba Nabi, Allah yang ba asra, ya Allah yang berjalan hambanya di waktu malam. Menya Allah ba teku lebih banyak pun mungkin. Ya, contoh tuan pegah bertanya mak tajak Medan, tai mata di tepi raya, tajak Medan, truk Medan insya-Allah lewetnya 10 jam karena adapun sekurang jam menyeka macam-macam bacut 10 atau sekurang jam truk Medan urung mekat dia belanja, gejak belah barang kena, gejak belah barang kede, dan selesai ke belanja malam ge kapai pukul bus lam di Medan ya, menyemalam gejak bengah truk gede ge belanja si urawai de, kemudian maghrib ge lam atoi de, insyaallah bengah 3 truk kakenau sama dengan bengah ge berangkat, bengah truk 12 jam ahlian support ide 12 jam sirwa semalam gewalam kenau bengah katruk kena alam lega 12 jam sama dengan 56 jam 56 jam berangkat di tepi raya gejak Medan, selesai dikerjakan segala keperluan dan truk gua alam kena tepi raya dalam tempoh waktu 56 jam. Truk gua kena ya rupanya nagute saja tu. Waktu kerja Medan mak langku piyah nagute. Adapun lamkih nasidom. Truk iwa kena sidom yang jak bunuh Medan, ipegah bangun. Hai, kurang kena puak kah?
Hai mengkapegah ke lembu panan lembu. Ilung nyoban luoi medan mendeng. Keung tidak. Pajang kerja. Malam marang. Pajang ke kawo nyoban truk mendeng. Padu ate habis 26 jam. Ai. Menyeredakkah kapegah kajak Medan habis hotel 26 jam. Truk kajak, truk kawo dengan segala keperluan kah ini baik kapegah balung. Hana mungkin hang kupati langsung ditolak. Pakon karena dikalan kelemahan sidom li kawan-kawan ji duk nan tajam caraja nyohana mungkin truk dalam hotel 26 jam di walam kuna baksad mak. Kanya kan? Nya kan? Hana mungkin dia. Maka ji langsung dibantah. Jangan kau katakan aku takkan percaya. Sabah kelompok. Sabah kelompok re hana itulah aju idanya. Adi bangkawai Medan betul. Ngomong aja. Tiro ke? Oh kan. Pane tiro lunja. Jadi natuan lu gejak Medan. Ilung long duk lagi macam kaya. Kun kute lang kubiah ke kudu. Gejak kanyan long jak long. Gua kanyan long wo long. Long tiga tu long wo sayo. Menan nya. Menang ku pati. Ku pakai kajak kerau ke. Punya kajak kerau hang pati. Ipatih lihna keterangan. Ya, nyan untuk sidau. Maka Rasulullah yang berjalan, orang kafir tidak percaya, termasuk Abu Lahab. Nabi Isra Mi'raj, Nabi wate bengeh lagi-lagi apa yang akan ku katakan kepada kaum-kaumku. Tapi rudawa Nabi ke puberau ni pegah ba Abu Lahab. Abuah ke Nabi. Abuah gimana? Puna berita orang yang nak berita baru. Nah, pu berita lunyo balwa mentang Isra Mi'raj. Hot aja. Ulangin. Pada berangkat dari Masjidil Haram. Hot aja Masjidil Aqsa. Onang takai. Kan dari nan lu ulangin. Lu terus si kurung gua lihat laki kurung semayang. Pajan tahu beklam Muhammad kajak balung dah pegang dah bagop dah pegali menyenyan abah hana so patih tu hana mungkin ci buktikan balung sat ci ucu sat ci buat aki sebelah gebut ci buat sebelah tu gebut tu nak we gebut raunun Muhammad menyamban cara ujung menyamban cara ulangin baik apa ulang ujung wonro upujuk kurma handro baik apa le bagau hai pete Abu Lahab langsung ke bantah pakan kafir tidak beriman. Ada yang ketika mendengar Nabi itanya jadi buklan aja nya bantu nuwo betul sapa ngan aja gedampingi lun li malaikat Jibril. Lun nubali Allah gedampingi li malaikat Jibril. Ya, maka lun yang nubali Allah Subhanahu wa taala lunnya gepengen li malaikat Jibril. Muhammad memang kata nan saja ki pegah bukti bak lun puputra nan takalan. Ya. Pegah ada lungkalan li lung macam-macam dum lungkalan li Nabi dan pelemah li Allah Subhanahu wa taala li nuriyahu min ayatina kami memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Nakalan li Nabi nana uli Nabi na urung lang azab li Allah lan neraka. Urinam yang gegantung bau ngan rantai apu neraka ngan celawi apu neraka nanti Nabi ba Jibril so nyan Jibril yang naazab li Allah nyan Muhammad alam tamsil alam contoh
bahawa umat gata nanti pada ada yang membuka aurat. Na urinang gebuka aurat, urinang gebuka ule, urinang gepulemah gejak barang kau gebuka aurat, nyen akan geazab li Allah. Ura kiamat akan gegantung bau li Allah dalam api neraka sehingga ngerantai api neraka. Nabi cukup susah on dengar beritanya sebab umat Nabi ni pegang. Nabi nejak laju nekalalem na urinang yang ge pasawa busa tincu dalam kemaluan. Busa dari busa api neraka yang ge pating li malaikat dalam rahim, dalam farad urinangnya. Dia tanya, ya Jibril, sonyan yang gazab di Allah dalam neraka. Muhammad, ya Rasulullah, nyan alam tamsil, orang-orang umatmu ataupun orang lain yang berzina akan nanti hari kiamat dimasukkan besi api neraka di dalam kemaluannya bagi mereka yang berzina. Nabi dijak laju nekalan na uragam yang truk gunting mukah kurau ya tanya kru mukap ni mukah dalam kru mukap dalam dipotong kemaluan dengan gunting-gunting. Natanya oleh Nabi, ya Jibril, nyan pu kejadiannya Jibril. Ya Rasulullah, nyan perbandingan alam tamsil, orang yang berzina akan dipotong zakarnya nanti di dalam neraka dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Nyan maka katanya buya bak buat zina tam melindung ba Allah be ruh tam zina nyo mak zaman bebas, zaman internetan, zaman HP, zaman internet, zaman macam-macam, zaman pergaulan bebas, maka rawan terjadi zina, rawan terjaga sang-sang menyekan mentuli Allah. Maka salah satu jalan mak mentua mangan selamat anak beruh lam zina sepanjang udip leh lahir anak tak azan bak penyang unun, kamat bak penyang wi buh anak agam atau anak ina. Azan bak penyang unun, tak kamat bak penyang wi aura agam atau anak ina. Leh nyan polam muang anak miet baca 7 gatru inna anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ulang-ulang. Proof dari ulaya, dari talak sampai duduk kaki. Proof 7 harga. Nyan tamu doa ba Allah, ne pelindung anak lun ya Allah dari perbuatan zina. Nyan mak sekalian, nyan faedah khasiat. So yang bacanya 7 gadru ba anak maya ba bayi yang setelah dilahirkan oleh ibunya, Allah akan menjaga, memelihara, tidak akan terjadi zina sepanjang umurnya. Ya, umurnya tak jaga keruan ku hati. Itu terjaga. Payah kami tak cara pakai bancara yang termasuk cara haji laganya mengana pelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahaya taknya. Ni kalau tuan pegah baju ke bahatayan. Jaga diri hadu-hadu amtuah. Beruh. Ni kalau Allah dalam Quran kan langsung dina yang getaham. Tapi getong dina yang getaham. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Betul-betul dengan zina. Zinanya adalah fahisyah, buat keji, dan merupakan jalan yang paling buruk. Itulah zina. Urung mendina hang kaya.
Kalaupun kaya han aman ati ngan harta, kaya hana berkat, mi hana ketaubat, zinanya di pusaka kasin. Ahlian zinanya mak putuh keturunan, membuat orang tua jadi malu dan lain sebagainya. Maka Allah Ta'ala nitam wala takrabu zina, be tau ngendina, tau ngendina, yaitu bergaul pergaulan bebas. Itu merupakan cara yang dapat mendekatkan kepada zina. Berkhulwah, bersunyi-sunyian. Jadi orang mampu menjaga ketika kadang tidak ada peluang. Tapi ketika peluang telah ada, kesempatan telah tersedia, maka jarang orang yang bisa menyelamatkan diri, kecuali yang akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peluang-peluang, pintu-pintu yang terbuka untuk terjadinya zina, hindari dan jauhkan. Allah nakam wala takrabu zina. Katanya mak tak pula bak timun, tak pula jampli lam-lam. Tak pegat pagar. Terurung kenan, takun. Hai, bek toto ngan pagar long boh. Ila ke tamang dalam lampu nayo. Tak suut. Hai, bek takun ke tamang mutau aku bek. Bek toto ngan pagar timun lut. Nyen me kaitam to ngan pagar, me dalam lampu pegah. Ha. Menyangan pagar hai bitau ngan lampu lebih lamhan anjir tamang. Yan, baca begin, oh, tong pagar anjir nya grup dalam je. Allah getam to ngan zina. Imam Syafi'i ni pegah, zina itu adalah hutang. Zinanya buat mutang. Apabila engkau melakukannya, anak atau istrimu pasti akan membayarnya. Mihana ketaubat. Na'udzubillah min zalik. Menyaurung kagem zina, kagem utang. Utangnya nasabaya. Apabila engkau melakukannya, anak atau istrimu pasti akan membayarnya. Maka urung utang dua macam, Pak. Menyekan gemutang ke bayar utang. Yang mutang yang dari ne inda tu ganyan hana pernah nazina. Nyanjih pupun dalam keluarganya. Muzina. Nyanjih kai mutang. Sabaya utang ji tengah. Anu akan dimuzina. Menyelako muzina nguri nanggap kalau kamu kawin. Nyan na'udzubillah. Purmoh kalian akan dizina lam lego, dibalah dibayar utang. Nauzubillah min zalik. Nyen punya urang hana gemul, hana ba duriyat, hana ba endatu nenek moyang keluarga yang berzina, cuma jih yang pupun dina lam silsilah keluarganya, maka jih ka dimutang. Akan dibayar le anu tengah, akan dibayar le purmoh le cucu tengah. Na'udzubillah min zalik. Atau kamanan oh tak presa kai muzina tak presa kiban inda tuji nek jamun nyanji kai muzina nek kebanyamun nanggulnya nek alaika nyan nek jamun kai budra barang kita pui kalaju kude pak sejarah jamun rupanya memang jamun dari menang-menang sampai nikah. Rudo kana haji, kana cucau. Rupanya ketika uronyo di muzina le cucau, di muzina le anu. Nyan menyeurung kali kumpul awai, le keluarga, le ya, lema, lene. Na'udzubillah, menyahana taubat lam nyan anuknya satu sisi dibayar utang, sisi lain jih kai mutang roy, naso bayar lam. Pajan maklah. Kalau bahasa dokter faktor biologis, ketika dia lahir lewat satu rahim yang telah melakukan zina, wajar ketika dia berjalan melewati pintu rahim
yang telah berbuat zina, dia akan ikut kepada ibunya yang berzina. Faktor biologis wajar. Menyebab Aceh faktor rimung haibah kuring. Menyebab Imam Syafi'i, zina itu adalah hutang. Jika engkau melakukannya, anak atau isterimu pasti akan membayarnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Mana kupun dua kalau dah berzina kena tak menikah aja. Hai je anak pupu. Ya, menikah sah. Tapi kan menyita menikah watedih kehamil bener tepu hai getayang-getayang manduk anu yang kana dalam rahim walau 1 hari, walau 1 minggu, apalagi 1 bulan, lebih lagi 2 bulan, bulan, bulan kehamil urinangan dari zina. Rudo menikah le uragam, baik uragam yang tukang menzina ngenji atau uragam lain. Ketahuilah anak yang ada dalam rahim yang duluan dia terpendam dalam rahim dengan terjadinya pernikahan tetap digelar disebut dengan sebutan anak di luar nikah. Anak di luar nikah. Hanjir. Walau si A menzina dengan si B, si A menzina dengan si B, mume si B di menikah le si A, menyetas bak DNA, anak biologis iya, anak kan, tapi menyerat nasab tetapnya hana gebangsakan ke urang yang menzinanya, hana gebangsakan jih ke urang pomani. Anak di luar nikah menyetes DNA ayah biologis benar, tapi untuk ayah nasab nyawa ken nyan yah dan nyan ken anak saya ken anak anak pun agam anak yang benar. Anak kedua inang nyan kanya anak saya tabaknya kawai ke menikah dengan haji nyan 2 haji kan sama masa bayah, tapi saboh ma lain ya saya kira menyesaboh ma lain ya. Abang jih pun bunuh hanjit didang ke wali nikah, ada jih didang menikah hanjit dang ke wali nikah menyaji agam ada wajih inang pakat jih ngada wajih saboh ma lain ya. Anjir dah menyelahi anak bunuh inang yang pun bunuh inang nyan kiyah yang ayah biologis kan ayah nasab gak nyan kena kan anak ke maka hanjit jak warisan, hanjit jak pusaka, mati ayahnya anaknya hanjit jak pusaka, mati anaknya ayahnya hanjit jak pusaka nyan keriyah pucit lakomai atau yaui nyebat Aceh pun ada yaui lakoma kayaknya kan ya mereka lakoma gahalu mereka lakoma gak tajud bahasa Aceh tak banji ya hanjit dan kuali jihinang hanjit dan kuali nikah leyahnya maka akan ya gekanu tunggu sekalian inilah maka dalam mazhab Gedung Syafi'i menikah dengan urinang tengah mume buh yang menikahnya leuragam tukang pumume menyemumenya mume hana indah hansah apa kan haram menikah tapi nikah sah dalam mazhab udah menikah haram hukum menikah sah. Nama Muhammad nikah sah baik le karena kasalah dah pegang nasah nikah apa hanai le hai sudah ragam ke menikah nguroi nang dengan mumin nasah nikah apa hanai
Han pakan han melapik mau urang tengok nikah pihak gelun baik melapik ngojek ya. Jadi nikah dalam mazhab kedayung dah pakah nikah sah, tapi buat haram pakan ke haram antara lain dia tak punau baik terjadi syubhat nasab, baik terjadi syubhat sihah, syubhat nasab. Anaknya baik fikir gapnya anak nasab ganyan pulang baru sebulan ke menikah anak itu boleh gap bawanya adalah anak ganyan ya. Hai itu boleh gap nyan kan anak ganyan cik fikir anak ganyan pulang malai apakah gaji setengah raya inam yang menikah nyan baik nak putih ganti baik tatamah alam dinaji baik putih ganti han tajik pegah nyan ilung haji kudang koli nikah baik ni pegah haju pegah pak kadi yang ku pegah baron lung haji kudang koli nikah haji titik tamah titik becut menyanan tamah titik jai tapu kedaya pekahan je ini tu lid tapu kedaya. Tapi manakeun pak kadi hai kewaket, hai pak kewaket lun hanjak kudang kewali nikah haji titik yang kebayang haji oleh li kadi punau. Oh kak paham pasti awai menong-menong sama dia so siang penikah haji hanawali khas abang ji musa hanji tabah abang ji tabah ayah lah tabah mak lah ya iya happy hanji tabah hanaya haji ne pihana ne ji maya haji mana ne sawasi yang penikah haji qadi innal qadiyya waliyu man la waliyalah. Qadi adalah wali bagi perempuan yang tidak punya wali. Nya ni punom tekan yang koketnya koket wali nama je yang bernikah ya kampung makan tahkim rojak ngelita baru jak pak koket kedi ya lung pujuk lung tahkim diri lun ngen cara lita barunya ni penikah lun ngaknya ngan jeremeh lung barangkan duk je hai putus lebih terserahlah. Yang penting saya benar je namanya. Nyan keban mak kecukup raya masalah. Nyan mandum-mandum gara-gara ada benang. Oh tak sama handa pekah. Pakai deman jihan sah nikah. Nyan nyo ke mak. Maka hindari di samping azab Allah yang raya juga efek samping yang luar biasa. Gadah nasab, malai, gadah keturunan. Hana jit tadang kuali nikah haji hanjit cok pusaka abak ji hanjit cok pusaka abak dayo hanjit penikah lia abang ji karena yang sabuh mak layah jahitan efek yang ditimbulkan gara-gara zina. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah ya yang namanya qadi yang penikah sah nikah. Tapi kadi baik kadi kapan dia tabak menau lah duk ya nyo lekai mah apa nyo malah nyo bela menau dah pekah macam ya bannya dengar mak dakwah lah lagu-lagu rujuk nyalung yakin lung lepat nak dengar ya ban yakin lung ya kan lepat yang napat nak dengar tapi lung hanjit lung lucu ya kehanjiran ya karena nak pegah Nabi so yang pegah haba tujuan pegah bui kim gop nyan fal yatabawa maq'adahu finnar jih kai pegah tempat duduk dalam neraka mangku puut minta tempat dalam neraka melandunya hantar demi tempat dalam neraka tu ya tu kede tunggu sekalian yang dimuliakan Allah na urang giat tahkim ro bak qadi mungkin bak waket syarat qadi baru je gedang ke wali nikah urang hana wali
Yang pertama qadiyan be qadi ka ma'zul. Ka teruzulah. Menyebatarnya pukul ka pantheon, adapun ka geduka jabatan di pemerintah ke li jabatan qadi. Satu. Yang kedua, gaknyan manteng jabatan qadi dan ge penikah di mahal wilayah. Di mahal wilayah kanyan. Mesir dapah qadi Lumbutu. Nyan yang sah ke penikah uri dengan hana wali di Lumbutu. Tak balik ke ini. Nak qadi Lumbutu. Tapi kampung ini di tepi raya. Tepi rayanya ke wilayah Lumbutu. Bedah uri dengan hana wali. Gejak dapat qadi yo. Nyon dah terjawabkan tu ganyan cik penikah. Tajak rumah kemudian tak menikah ini. Yang sahabat dakkan tu sehingga kan janji menikah. Ya penikah ada rumah, ya menikah rumah kanyan. Pak ke menikah di rumah. Pak rumah kanyan kan tempat kerja kanyan. Mahal wilayah kanyan. Nyan mak hansah nikah. Jadi harus tempat mahal wilayah. Nyapu bahkan tu kanyan masa. Walaupun kan kadian urang kampung inan, tapi inan tempat kerja kanyan inan yang sah ke penikah urinang yang hana wali. Tunggu sekalian yang dimiliki Allah. Tadi sahabat sallam. Nabi ketanya menujak laju. Honajak sedang menuju Isra dan Mi'raj. Nabi nekalalom dalam perjalanan. Naurung Tuhan datang. Tuhan datang. Janggut ka putih, mata ka itup li bulai mata. Duknan Tuhan ka. Natele Nabi, ya Jibril. So yang Tuhan tak Jibril nyan. Nepegah Jibril, ya Muhammad. Nyan alam tamsil, alam contoh. Itulah usia umur dunia ini. Waktu Nabi Isra Mi'raj perbandingan dunianya duk tuha urunjeh ka. Mata ka itup lebulai mata, janggul ka putih ka teruk pusat. Ka gejak ka bungku. Duk nan trip mak ka tuha dunia. Nyen alam tamsil. Mal menyauronyo. Kamu tamah ka seribe tu lebih ka. Seribe pertu tu lebih ka. Tunggu sekalian. Inilah dunia memang ka diambang pintu kiamat. Tanda-tanda kiamat yang cukup jaikan lemah oleh Allah. Yang antara lain putra tanda kiamat mubahai urang, mubalik hai, barangkan gasian menteng panengan, uronyo kaya konglomerat, lang tiklap kaya ke. Hai cara kaya ada macam mampu dah begah. Yang kaya berkan ini langsung sekejap ka bangkrut. Yang kaya berubah bangkrut, yang gasian berubah kaya. Urang hina, uranyo kai mulia. Urang mulia, uranyo dihinakan. Gudung-gudung yang mencakar langit dan orang-orang ammah yang melahirkan saidnya yang merdeka. Nyo'ana penafsiran-penafsiran yang luar biasa sebagaimana yang tercantum di dalam hadis. Maka mak sekalian, tanda-tanda kiamat yang Nabi sampaikan uronyo 90% lebih yang ka muncul, hanya beberapa yang mungkin kalau muncul. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah, nyo mak berhati-hati. Sekilas Luntuan sampaikan bahawa mak sekalian Nabi ni Isra Mi'raj be ragu, be bimbang, be syek karena urang yang ragu tentang peristiwa Isra Mi'raj, urang yang ngut legop ipegah ke Nabi Isra Mi'raj nyan mak uruhan patih peristiwanya, na'udzubillah jid ke kapi murtad.
Maka Nabi datang Isra Mi'raj cukup jai urung murtad yang ngeperang oleh Nabi urung murtad. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau itu memang dikaji ada sebab-sebabnya, tapi malamnya luntuan padakan onan menyangkut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, malamnya mak tak pegah haba tempat ber na balai ber walau kendayah raya, tapi nyo tempat melahirkan kader-kader yang bisa baca Quran, kader-kader yang paham doa-doa semayang, yang paham cara berwudu, yang paham sedikit banyaknya tentang agama. Nyo tempatnya mak. Betapa penting mak sekalian, dupna penting balai beut, dupna mak penting daya. Maka penting balai beut, penting daya, dup penting agama. Artinya agama akan gadah ketika daya hana. Karena dalam daya dikembangkan ilmu yang dikembangkan di daya-daya. Bak balai-balai buat gepurna Quran, geputuli Allah, gebi ilmu dan lain sebagainya. Nyan mak ngen ilmu nyan ke udip agama. Maka lentuan pegah dupna penting daya, dupna penting balai-balai buat, dup penting agama. Artinya tempat buat kahanale agama akan gadah mak. Wabil ilmi hayatul Islam, dengan ilmu agamanya udip. Wabil jahli mawatul Islam, dengan kebodohan agamanya mati. Ulun tuan menarik ketika kita mempelajari sejarah-sejarah yang pernah berjaya agama Islam di negara belahan dunia, yang pernah hebat, pernah jaya, tapi uronyo kagadah agama inan. Ketika kita pelajari, kita kaji, membuat kajian-kajian apa yang menjadi sebab agama bisa hilang, ternyata adalah kebenaran Rasulullah dalam hadisnya, wabil ilmi hayatul Islam, dengan ilmu agama akan hidup, dan dengan kebodohan agamanya akan mati. Cikalan mak pakiban sejarah Islam di Andalusia. Andalusia yang sebuah provinsi yang di Spanyol. Bahkan masjid yang cukup raya, masjidnya dirupah lekape, wadah Islam katalu, umat Islam kakalah, diperang lekape, dilawan. Akhirnya masjid dijadikan sebagai gereja, dan uronyo gerejanya dijadikan sebagai tempat cakra budaya. Adapun museum ditinggalkan bekas-bekas masjid dan ditinggalkan bekas-bekas gereja. Artinya pula untuk ibadat uri Islam hai bilinan, urang Nasrani pun hanale dibinan. Tinggal mentang kenangan tempat cakra budaya, tempat bersejarah. Luntuan pernah hadir Masjid Cardova, tapi lewat HP. Ya, diketik itu Masjid Cardova, Masjid Cardova Spanyol. Wadayan mantang na berita, wina mungkin hanali. Ya, jadi reng bitibik sejarah. Ipu lemah gambar-gambar masjid. Ternyata bentuk masjid wadai ipu lemah persih lagi bentuk Masjid Nabawi. Ukirannya, kaligrafinya sabar, bentuk ji sabar. Tapi punya raya tak raya saya di Madinah. Ketika tungku takalan sabar, sedangkan masjid yang modern lagi uronyo Masjid Madinah nyen adalah
Dudawa yang pegat keluarga Bin Laden. Masjid Madinah lebih awal masa Nabi kana, tapi bentuk lagi orangnya nya atai pegat Dudawa. Sehingga ketika takalan masjid di Cordova sama lagi nyu sang-sang lagi-lagi masjidnya yang di Madinah lagi-lagi dicontohkan dengan masjid di Cordova karena bentuk lagi yang lebih tua bentuk yang na di Cordova. Di dalamnya itu kaligrafi, ada mimbar karena bekas masjid, tapi di atas mimbar bak bintik terpampang palang salib raksasa. Pakarna mimbar pernah masjid, pakarna salib pernah gereja, dijadikan tempat bersejarah. Mak sekalian, kita kaji kenapa bisa seperti demikian. Jawabannya adalah intinya karena orang tua lalai, tidak peduli terhadap anak-anak menyangkut dengan pendidikan keislaman, pendidikan Islam, pendidikan agama Islam, menyangkut dengan fiqh, menyangkut dengan tauhid, menyangkut dengan tasawuf dan juga ilmu-ilmu yang lain tentang ilmu keislaman. Nyoma urang kahanale peduli. Orang suka bebas. Ijak polimang keput, iwo polimang bunga. Yang gadis dijemput le cowok. Paling-paling mayana agamnya mesti harga akai becut. Ila kai izin mbak mak. Izin ya, adik saya jemput. Okey. Tapi jangan lama-lama pulang ya. Pokoknya jam 5 pagi udah sampai ke rumah. Polimang tepuk ijak, polimang bunga, beg lepah berkat luar rumah. Orang suka bebas. Orang suka bergaul pergaulan bebas. Minum minuman keras, diskotik segala macam. Akhirnya mereka tidak lagi peduli tentang agama. Nyan wate mantang uri Islam. Hana peduli le ke ilmu. Hana galak le ya bet. Padai nanggronyan, nanggro pernah raya daya, nanggro pernah hebat masjid, nanggro pernah hebat ulama-ulama. Tapi pada akhirnya ketika mereka tidak lagi cinta kepada agama, maka hana peduli ke agama, datang kekuatan-kekuatan luar menyerang Islam, menyerang akidah, menyerang pemahaman-pemahaman Islam yang sebenarnya. Akhirnya hilang kekuatan dan urang butuh-butuh dikebah Islam, dicop agama kafir. Yang di Eropa mah nanggro CR7 Cristiano Ronaldo. Di Asia bukan Filipin, nanggro Filipina mah. Filipina jamunnya nanggro Islam. Rame uri Islam, mayoritas uri Islam lagi di Indonesia. Filipina kawannya. Tapi akhirnya mereka diserang rame-rame, dihancurkan, dihantam oleh kekuatan-kekuatan karena mereka telah lalai tentang agamanya. Maka pada akhirnya di Filipina tinggal 10% umat Islam, itu pun di Nanggro Moru, provinsi Moru ya, bahagian Filipina yang mereka berontak ingin memisahkan dengan Filipina. Yang pun diserang tu pesawat tempur, diserang urung yang ada di Moru. Thailand mah pernah ramai Islam, tapi sekarang tinggal daerah Fatani, Thailand Selatan. Mak sekalian, nyan ban-ban contoh lontuan pegah. Tidak terjadi, tidak akan mustahil. Na'udzubillah min zalik. Indonesia yang pernah 90% lebih ban-ban merdeka
Islam di Indonesia mak si kurang 8%. Urus Islam. Masa Pak Harto presiden, Islam tinggal 90%. Ino 85 sampai 87%. Menyauri Islam sekurang 8%. 2% yang kau Islam menjampu. Ada Nasrani, ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Dalam 2%. Urunnya mak 85 sampai 87%. Artinya pura 15% ke orang yang ke Islam. Semakin besar mereka punya persen, semakin kecil kita yang punya persen. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah. Na'udzubillah. Yang termasuk Aceh mak ditarget le misi-misi kristenisasi untuk dikristenkan, dipengaruhi agar Islam ditinggalkan oleh umat Islam. Nikalan mak uronyo pu yang terjadi. Hanale jaring tak dengar urang Aceh tamang kafe. Anak muda, anak gadis mengkawin dengan kafe. Ya, orang yang karena macam-macam lah sehingga mereka meninggalkan agama Islam. Uronyo di Aceh karame. Paki maknya palain. Long dengar Pak Sabo pidato mantan pendeta. Ada desa di Jawa Tengah tinggal 2 kakak 4 kakak yang Muslim. Lain mak berbondong-bondong masuk agama Nasrani. Dipengaruhi dengan Indomie, diberi bantuan macam-macam. Makanya mak sekalian, dupna penting mak dayah. Padupna penting mak balai-balai ber. Dup penting agama, dupnan penting dayah. Karena dayah adalah identik dengan ilmu. Ketika ilmunya kahanale, ilmu keislaman, maka Islamnya akan gada. Cinta mak kepada agama, cinta. Kalau cinta kepada agama, maka bekalkan anak kita dengan ilmu yang mencukupi dan memadai. Nekala nuronyo mak sekalian, aliran sesat dikembangkan di mana-mana. Penangkalan akidah, pemahaman, meratib, macam-macam narum meratib. Nah, takalan ku bahapi yang belum meratib. Nah, la meratib, la ilaha illa ratib, la ilaha illa ratib. Luar biasa mak. Hantam tak dengar mbak nek-nek di jemun. Tapi urangnya kana di daerah perbatasan timur dengan Sumatera Utara pernah ada satu pemahaman, satu aliran, yaitu aliran Children of God ataupun Tuhan anak-anak, ataupun dibalik dengan anak-anak Tuhan. Alirannya pernah berkembang ketika itu. Awaknya nak tempat ibadah khusus handi lawak doa mengenai. Awaknya mak di puasa tapi dibuka ceoronya kan dibuka pajabu sampingan untuk tumpang puasa berdua sebut. Ini na rumah tanya. Gepuasa ceoro pajabu sampingan untuk tumpang. Yang kan buka. Lagi rumah katingnya terlumpang lah. Nyanduknan sesat. Semayangna tapi hanya pakai pakaian yang dapat menutupi aurat, telanjang. Encik bayangkan tak? Hana bunung musiun badan. Karena pakaiannya dianggapnya adalah pukul dunia. Semayang akhirat pakai baju dunia. La talbisul haqqa bil batil, dimodali bekalawa butuh yang salah. Maka punya ibadat murni ibadat, akhirat murni akhirat. Baik lawak dunia. Yan, maka dari 3 pun aku hanali pakaian. Iya ilmu nak baca. Terus bahasa masjid ji, tempat ibadat ji, yang taman langkah masuk baca ke bah. Nyo baca nyo betul, nyo dunia luar. Nah luar dalam ni dunia bagian dalam. Ke bah ji.
Semayang tu aneh lang semayang je berjamaah. Naimum na makmum, makmumnya nauragam naurina. Seh pertamanya seperti tokoh-tokoh. Nunggu imam ke semayang. Hana luar kedala, hana luar kolor. Otak kerekuk ke mana kena kian je. Gesujud kian je. Hana buneng mesir mak badan ke. Bo mesir mak naro nak kawannya je ke makmum. Tinggal baca Fatihah. Han kan? Lalet tak duduk imam. Tapi dupnan mak salah nauru ikut. Nauru patih, nauru punya. Nyo kipan nyo mak mati kita nyo singa. Tak kebah anu, tak kebah generasi. Nyo bakji singa agama, bakji singa nanggrau. Uronyo anaknya lalai dengan HP, lalai dengan narkoba, lalai dengan sabu-sabu, kecanduan narkoba. SMP je ikulah haji kaji IPM sabu-sabu, kaji IPM narkobanya nandum, kata kecanduan dengan narkoba. Menyewati SMP kaim IPM. InsyaAllah dia kerumpung tengok. Karena dia rusak calon-calon pungo di masa depan. Orangnya mak je umur 15 tahun. Gedanya karena umur lepas 50 tahun. 20 tahun ke dia letak gedanya onyo. Ada nak tikedi matang udip. Kanya hai dilengke ale-ale. Mina orang tak bedah dengan kupat taduk, orang tak bedah apa awai mayang punggung dengan ulai. Ya kan? Awai bedah punggung ke bedah ulai. Kiban 20 tahun ke menyamanta umur tu pulang kena kam meninggal. Anak yang uronyo 20 tahun, anak uronyo 15 tahun. Yang 20 tahun 20 tahun ke kan 40 tahun umur. Yang 15 tahun 20 tahun ke kan 25 tahun umur. Ji tengah DPR. Ji tengah kecil, ji tengah camat, ji tengah polisi, ji tentara, ji tengah DPR, ji bupati, ji wakil bupati tengah. Nanggronyo bajaro awaknya. Gedayo hanale mah, tikedi matang udip. Haik ding ke ale-ale, pulang ka meninggal. Maka bak jaro anaknya tengah agama. Bak jaro anaknya tengah nanggrau. Apa yang diharapkan di tangan-tangan mereka, agama, bangsa, negara, di tangan anak-anak yang hari ini mereka kecanduan dengan narkoba, calon-calon pungo di masa depan. Tahu tak nak pilih yang anak pungo? Dia ke kecil pungo, dia ke camat pungo, kurung tak stres ke? Karena pungo berat, pungo wajib. Dia ke DPR temannya ji, tak pilih hana doa pilih ji, orang tak pilih lagi nya madu, nya kagot dah, nah berat lom, kiban nanggronya uku ama, kiban agamanya uku ama, na cinta mak ke agama, menjawaban manteng sayang mak ke agama, nedidik anak mak, nujuk anak mak dayah, hanya dayah lah. Walaupun tidak semua berhasil, walaupun di dayahnya kadang-kadang terempak cik di piurko, walau di dayah kadang terempak cik naik cok rago, tapi ketahuilah jiat di piurko anime dayah jarang yang jiat truk dayah jiat piem. Icok rago anime udayah di dayah kan wap dibut jiat icok rago, tapi dang-dang pulih kawai jiat mencuri gempung ke bak di udayah. Tak kaya kawai cok atragoi kampung, kajiat di kampung, gebau daya, na peluang, ipot tungan. Tapi jihnya bawaan dari kampung, dang-dang pulih, 30 hari tengah, lu pegah mak. Walau di dayah, nah, tapi persen diubut. Dayahlah hari ini tempat mendidik agama dari sumbernya. Dari kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang saleh.
menjadi daya hana le gemurnau, maka hana patli mak tamurno agama yang betul. Maka karena demikian mak sekalian, Nabi dipesan bak katanya, alimu auladakum, tanamkan ilmu yang cukup untuk anak-anakmu mampu menghadapi semua tantangan. Didangkalkan akidahnya, sanggup dia menjaga diri, disesatkan sanggup menjaga diri, di macam-macam legok, difitnah, di macam-macam, dipengut, dijaga doa karena ilmu, karena fa'innahum makhlukuna li zamanihim la li zamanikum, anu gata gepejiat li Allah untuk udip bak zaman rawaji yang zaman jih tinggal han saban dengan zaman gedayung, zaman gedayung orangnya han saban ke masa abu dayung han api, masa abu dayung han TV lagi orangnya, masa abu dayung jamun han bebas lagi orangnya, masa abu cik tu lebih helap orangnya duk nama kakan nyo tinggal masa anaknya yang umur 10 tahun orangnya raya jih tinggal nyo luar biasa amat. Nyo maju HP orangnya perutun baru. Anak trip belum. Ya, paling daerah sekitar 20 tahun. 20 tahun meromak duk nama hebat. Pakiban ke 10 tahun ke 15 tahun ke 20 tahun ke apa yang akan terjadi tengah mak. Maka karena demikian lun tuan amanah ya mbak lung sampaikan nyo bek mudaleh lung Allah, bek mudaleh lung Rasulullah, lung putruk bak saudara lun seiman seakidah, jaga agama, cinta agama, bekalkan anak dengan ilmu agar dia selamat bisa menjaga agama. Monya agamanya mak hana tak pujuk banu dengan selamat jih tengah mati kedayo tak kebah jih bak jaro jih gadah agama lagi bak jaro gop uranya udum kahanali agama pada indah tujih jamun manteng tega agama. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah, nyo kepenting mak daya. Ya, yang kedua kepula penting daya ngentaba anak bak daya mak bak tempat-tempat ber gelah tanggungjawab dengan Allah. Tegatat tak semayang, tegatat tak puasa, tegatat tak jak wajib, kaim tak boleh kut, saina harta boleh kut kedayo, kaya jak wajib pulang pergi, hanjit tamang surga, hanjit merupak dengan Nabi roh kiamat. Apabila bak kena kesalahan antara lain adalah la yu'addibu ibnahu, rajulun la yu'addibu ibnah, urang yang tidak mendidik anak, hana gebi ilmiah kanu drog hana ge pernau bagop hana ge pernau hana ge bau daya hana ge jok jabut menyebab sace anaknya je kesebab mak ayah tamang neraka, anaknya je kesebab mak ayah ke azab dari Allah, yang terharapkan anaknya menjadi kesebab ke dalam syurga. Tapi ketika anak tadi dik mak berdoa, na'udzubillah, anaklah yang menjadi sebab ibu bapa masuk neraka. Salah satu la yalqunani yaumal qiyamah. Ada 3 golongan tidak bisa bertemu denganku, kata Nabi, hari kiamat. Hana merempak dengan Nabi hari kiamat. Menyangan Nabi hana merempak syafaat Nabi, merempak hana dengan Nabi. Bahasa bawah riwayat la yadkhulul jannah, hantam syurga mak. Wa in salla walau puasana, walau semayangna, wa in sama walau naga puasa Ramadan, wa in zakka walau naga bojakeut, wa in hajja walau naga jak waji, hanjit tamang syurga. Antara lain rajulun la yu'addibu ibnah, orang yang tidak mendidik anak. Nantu mak baru laba anu tajuk bak agama, bak ilmu agama. Nantu mak anu yang baru terasa manfaat. Wate karena jihna tadi pendidikan agama. Pertama ketika kedua Tuhan, nyulam doanya dua begah.
Getanyo ka Tuhan anu karaya ka dewasa nyen watayan ka mulai terasakan manfaat anu ka getanyo. Getanyo lemah item bantu jak ulang, bantu meteor jak ulang. Orang dipegah abang itu kaget jika berilmu, kadi khadim gitu, kadi sayang kurunci, kai tembi belanja kepada getanyo. Nyen dalam dunia mah ketika kita telah tua, anak kita yang na ilmu, nyan watayan kata mulai rasa manfaat anak. Yang kedua pajalam, watai mati, tengah mati. Kadang nanu yang sajian yang dipinta kita yang dibaca doa baulai tu, yang dibuat Quran baulai tu. Nyan watayan mak diperatip mak nekun la ilaha illallah dipinta dia anak mak gedayo tak dengar anak dipinta gedayo watayan mak dia terasakan betapa bermanfaat anakku kepadaku saat ini. Oleh pajalam mak terasakan manfaat wadah kita kalam kubu mak. Pertama ditalkin ditalkin lian ma iya yang doa ji wadayan cukup berat keijabah oleh Allah. Karena ketika anak yang berdoanya dilakukan dengan perasaan yang memang tulus kepada Allah, diterima doa oleh Allah, dipinta kita yang ditanam bukan ditalkin bak kubu tu dipintat waktu kena meninggal ditalkin bak kubu mak nyan waktu yang terasakan manfaat ada pajalam terasakan manfaat dikirim doa le ada dibaca Fatihah ya Allah lung hadiah fala Fatihah lun ke mak lun ke ayah lun dimuterkah 2,000 rupiah ke urung cok parkir dimuterkah 5,000 rupiah ke masjid dibiingun saboglah lamati ya Allah Nabi fala serkah lun ya Allah lu hadiah falanyo ya Allah ke maklun ke yahlum yang kedua ba Allah yang kedua ba ron ya Allah getanyo mak lam kubur tu agak azab tinggal siksa naudzubillah min zalik kadang-kadang tu agak azab ya Allah tengah di grup di kubur teruk doa ni Allahumma ja'al qabra walidayya raudatan min riyadil jinan. Ya Allah ni pejit kubur dua ibu bapa lun ya Allah pejit ke kubur syurga ron ya Allah. Wala taj'al qabra walidayya hufratan min hufaratin niran. Baik ni pejit kubur mak dan ayah lun ya Allah menjadi lubang api neraka-Mu ya Allah. Allah keperintahkan bak kubur, keperintahkan bak malaikat. Malaikat lun minggir. Jangan lagi mengazab karena anaknya sedang berdoa kepada aku. Allahumma la tu'azibni wa walidayya. Ya Allah jangan kau azabku ya Allah dan dua ibu bapakku ya Allah di bulan liana. Fa innaka ghaniyun an azabi wa azabihima. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak perlu untuk mengazabku dan dua ibu bapakku. Yang giyuminah li malaikat li Allah malaikat tu azab yang mengazab nyo watanyo mak baru tarah alhamdulillah anu lum dikirim fahala ke lun anu lum dikirim doa ke lun dilaki ampun dosa lun yang dosa katanya mak mati kadang lagi gunung mentumpuk tapi ngan di doa lian dikikis doa dikikis li doa baca-baca habis dosa ampun lagi habis gunung dikelok lagi raya mah watayan baru takun untung nak aku aju anakku bak beut untung nak lu aju anak bak beut yang lu fikir je jamun anak sahoro kulit hitam badan ditemun ikriting pengtang iya kuliah kena halewat kuliah kena halewat lu ajuk bak beut untung naji
Long fikir hana manfaat je ke long. Rupanya bakji yang manfaat. Yang lain-lain kadang-kadang anak-anak lain ditua mak. Lalai ngaurinang ya pemain anak. Lalai ya pemain purmo. Lalai pemain anak. Lalai dengan harta. Lalai dengan pangkat. Lalai dengan jabatan. Betapa banyak anak yang melupakan kebaikan orang tua karena dia bergelimpangan dengan nikmat dan ren-marin dunia. Mak sekalian, yang tak habis peng ke tiji, yang tak pulau belang ke tiji, yang tak habis tak habis ke tiji, rupanya jihanai mabih ke kedayong. Ke anak yang hana tak habis-habis, jihlah yang habis-habis ke kedayong. Lun mak yang lu pegahnya nyo lu pegah ke gedayung termasuk roh lu ya kedua lu mak alhamdulillah lun gedidik leurung cik lun taman SMP lun giak bau daya ba abu di Kudakru lun taman SMP tahun 85 umur lun matian 15 tahun nak bau daya abu kuta watayan umur genap 50 tahun. Watai long jak buat abu umur 50 tahun muda tahan. Tapi abu kajak ke abu. Abu kabdu ulama. Cukup ramai jamnya kat titik urul tuan kalian watayan. Karena lahir abu tu lahir 25. Jadi meter 85 long jak buat umur abu genap 50. Urangnya abu tunyo ulang tahun abu yang ke 86. Long 85 gede udaya. Long ka dengkul 26 tahun. Pas umur abu 50 tahun. Ya, gak juk le rusi dengan kemiskinan gak juk long mak udayah. Gintat long guna udayah ngai tangin. Bajai second 2 pasang. Lu ya kan bajai baru, bajai bekas. Ijakrum 2 krek, beruh 5 are, peng 5,000 rupiah. Yang pendaftaran macam per dibayar tengok nyan pangkai yak beut mak tu 85 beut si bulan di daya lewo yang minta rezeki musim jauh belang lu mu lu minta rezeki mak si bulan daya si bulan kampung si bulan dia si bulan kampung dari 85 sampai 80 sekurang yang menang tapi ahli 80 sekurang kabeda baju cara udik. Ya, jadi lalu pegah mak putra. Alhamdulillah ngena gak juk bak beut. Pertama menturi lu ngenron. Nyo malam nyo betul. Betul hana lu bak beut. Menturi dua tu. Han kan? Ha, ni lu ide lau tu ni kadang pak lah beut pak ide. Yang itu tempat pada menturi dua tu. Karena kali abad alhamdulillah dia kesebab kementuri kena malamnya. Silaturahmi. Ya, kalau tu langkah kena. Yang kedua ngan sebab nak gajuk abad tatu ibadah ke Allah baca-baca walaupun hana lebih. Taturi Allah dengan sifat-sifatnya. Jit tak perah ke gak baca-baca walaupun hana mumpung tak hana putus surah dia. Ya, sebab kau rumalim. Lungkau ulama, lungkau rumalim tak. Tapi orang mufum gerah baca-bacut, lupa gerah baca-bacut. Alhamdulillah. Kemudian tak ada puan berdoa ke mak ke ayah. Tak baca Fatihah, tak kirim fala ke ganyan. Leh semayang duha, leh semayang rawatib. Tak berdoa, Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Semoga Allah begitu memang doa. Mudah-mudahan setiap waktu, tiap hari ada kiriman-kiriman daripada kita yang dan menukah mak cara kita berbakti kepada orang tua ketika ibu bapa jauh kehanalikan wabah Allah. Ya, jadi mak yang dimuliakan Allah. Nah hawa nama mati dia tengok. Nah song doa ke dia, itim doa, menyahawa menyahawa. Kaci pubut lagi gok yang pubut. Didik anu. Jo anu pada ya. Ya, lagi ada pegah hale gurai dia menonton kumiswar. Jo Kudakru. Jeut. Ya, bak dayah lon tuan pi jiut cit.
Yang balung mentang peri. Yang nyo tanggai limang belelhanyo yang hul ke satu. Kanduri ke Nabi yang dan kanduri tun baju kata tun. Alhamdulillah Nabi Allah. Ya, karena orang buat mondok semua enggak ada yang pulang pergi. Ya, pergi malam pulang pagi enggak ada. Ya, karena hanang tuan terima mandu mondok kisaran luar tuhro karena alhamdulillah. Ya, dan oke benar dinyungnya urung-urung yak buat badai halang tuan. Ya agak-agak mulai ya inang insya-Allah 2023. Ino kalau ino mantang nak agam. Ya, jadi nak ajuk mak anak babut, ne percayakan kepada kami untuk mendidik anak ibu bapa. Lungkalan bapa generasi katanya menjadi sampel. Long tetuk daya hanamit long tes Quran. Ya, karena memang tak terima hanamit tamat SD. Asal kena ijazah pertama, walau SD kajian. Ya. SMP nah tamat SMA dan alhamdulillah dari Bogor 2 orang. Orang lagi tinggal di Bogor dibawa pulang anak ke Anwar Munawarah. Tempat unduan. Dari Medan 2 orang, satu dari Nias, satu orang Melayu. Ya, alhamdulillah. Yang lain ke Aura Aceh ini. Ya, pidiana takingon tetruk balong fak dina. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi tes Al-Quran. Pertimbangan punya Quran hana je kiban 2 kitab. Yang nabari haji baca hana ada. Ketika dites yang truk barunya leboh lokal anu baru satu lokal bisa baca Quran. Seperle mak je baca Quran 2/3 dibagi 2 alam. Dalam 2/3-nya yang je baca Quran lagi kami jak dapat daya. Yang Quran hanya itu diuru. Hana itu diuru. Alibah hana itu di. Sampel generasi. 2/3 generasi tidak bisa baca Quran. Maka purno Quran, purno. Alhamdulillah. Beberapa bulan kemudian kajian Quran. Pemukleh telah halau pubah kitab yang hanabari. Kitab pembentan takrib, kitab awamil segala macam. Tinggal sebuah gelah tu nyoy nun na kaji tapuruk lah. Nah yang dalam je 7 rod tu don hanjit Quran lah. Ya, jadi menye fikir-fikir pertimbangan yang lagi yang God mak nak ajuk pada depan tuan. Pakon. Ya, karena Quran yang penting yang pun tak buat. Kajian Quran, kajian doa semayang yang baru tak buat kita lain. Ya, tapi betul. Yang kadang sebulan 2 bulan macam lagi set. Buat dalam syurga akan buat mangan. Buat minta ilmiah akan buat mangan. Buat dalam syurga. Kullu syai'in tariqun, mandumna jalan wa tariqul jannah ala ilmu, jalan sama syurga ilmiah. Ku mangan pun dalam syurga. Ya, jadi tajuk sikap dia pak kali ya bertijun buang ke kemah. Jadi haji menan mah. Ya, baca-baca sabar. Ya, latihan baca-baca berubah. Makanya mak penting. Ya. Jadi menyentuhnya mantang lembut pendaftaran dalam jauh. InsyaAllah jauh ke KPH jauh. Pikan jauh peng semen mantang menteri dosa. Atau 5 sak menanlah ke haji. Biaya ringan sabosak bereh si belian. Getagun le gurean dagun lewat dia caura pengaseput. Hana peh manggun dan nimeknya ke rumanggun kanainan ke kegah kanainan bak sabosaknya
engkut mentai dua gerai kalau na urang mekat yang ke kemah ₹5,000 na lebih na ₹5,000 tergantung puai hawa haji lah jajan terus kuah terus wajib berberuh terus wajib ilung peri mentang pernah darat si bulan peng minyak ₹25,000 ke bayi lampu nyan puh na beglah peng lutut sini peng subsidi le kedai tuku sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala yang jadi mak penting mak ilmu. Pertama menggelah dengan Allah. A'zamu zambin yahmilul abdu yaumal qiyamah. Dosa yang paling besar yang dipikul oleh hamba hari kiamat, tajhilu ahli, membodohkan keluarga. Pubangayana pubangai purmo bahagama yang dosa yang cukup raya yang bisa mengalahkan fahala semayang, fahala ibadat, fahala haji, fahala zakat, fahala berpuasa, dikalahkan oleh dosa membiarkan anak dan perumoh di dalam kejahilan. Yang ke, jangan ragu, jangan gundah. Nabi kan pegah, al-Islamu gharib, Islamnya gharib. Badal Islamu ghariban, pun agama Islamnya gharib, aneh itu rilego. Bampan Nabi ke agama, duduk berkembang agama. Wa sayaudu ghariban, akan anehlah agamanya, aneh itu rilego. Nyoka mulai urang agama bakal teh mentang, tiwa pai tipu 50 anjir ke. Ini ke 50, anak kedua yang tipu yang wajib Allah. Anak kedua mana junub. Tayuni mana junub multi niat. Nawaitu sama kadin ke puasa apa yang mana junub nian. Yang cucuk pe boh ka bukain. Mana junub mana bereh. Ya. Pur peral buka saya mak. Ya. Anu nyan bangai agama gutanya urusi tanggung jawab. Menyekat berkahwin nyan beban yang nang baru kali serah terima berarti ajab kabul nikah. Artinya apa? Tanggung jawab orang tua ketika kita berkahwin dengan anaknya berpindah tanggung jawabnya kepada katanya. Suamilah yang menjaga istrinya daripada api neraka. Suamilah yang menjaga istrinya daripada kemaksiatan. Suamilah yang menyelamatkan istri daripada azab Allah. Mendidik kewajiban purna. Baik balah narina enggak minta ilmu, gelakai di malako ke, lako ke bengi. Puak kakaya melasah kaya beut. Puak je beut nyan je belah beri. Na uragam ke menambah urina. Ya, tungku mandum nyo kewajiban. Yah kanu lako ke permo. Maka alhamdulillah yang uragam ke makai ngan yang kaji ibu baca-baca kai tengah manohid, kai turi doa semayang, kaji baca Quran, kasah semayang. Alhamdulillah pangkai gok boh cocok hasil benda. Mang kalau lebih umum baca ke mana buat mang kata ibu kan. Tapi bebannya mak beban tanggung jawab le yang kapui, yang kaglah kerau. Maka intinya mak lenuk pegah adalah anu tajuk bab beut. Pertama menggelah untuk tanggung jawab dengan Allah. Yang kedua mengajak tamu syurga menyuruh ibadat. Yang kelima mengaudit agama. Mati kita tak kebahana, tak kebah agama selamat. Mati kita tak kebahana, bak jara wana kedayang. Agama kada kita bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat ke kedayang mandum. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin.